bil hamil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, pada saat ini walaupun hujan, kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Malam hari ini kita memperingati Nuzulul Quran. Malam ini kita memperingati Nuzulul Quran, sebab turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam atau tanggal 17 Ramadan. Ketika itu Nabi sedang berada di Gua Sur, di Jabal Sur atau di Gua Hira. Dan di sana ada tempat Gua Hira. Disitulah Nabi sedang beribadah. Nabi ketika itu belum diangkat jadi Nabi kan, jadi Nabi beribadah mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi sedang beribadah bertepatan dengan malam tanggal 17 Ramadan, disitulah turun wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, di situ ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5. Ini ayat yang pertama turun. Jadi setelah itu baru ayat atau wahyu ini turun berangsur-angsur. Jadi ayat itu, Al-Quran itu tidak sekaligus diturunkan oleh Allah. Cuma yang sekaligus dab'atan wahidatan itu dari Lauhil Mahfuz. Nah, dari Lauhil Mahfuz itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi sekaligus diturunkan Allah ke sama'id dunia, ke langit dunia. Nah, dari langit dunia itu, dari langit baru ke dunia itu tadi pertama kali tanggal 17 Ramadan. Nah, habis itu berangsur-angsur menurut kejadian yang ada dilakukan oleh manusia di bumi ini. Ketika mereka menyembah berhala, nah, turun ayat itu. Ketika di zaman jahiliyah mereka banyak main judi, turun masalah ayat judi. Punya tergantung keadaan, jadi turun ayat itu. Jadi wahyu atau ayat Al-Quran itu turun selama 23 tahun. Diakhiri dengan ketika Nabi berada di Padang Arafah. Jadi pada tanggal 9 Zulhijjah ketika itu ayat yang terakhir adalah surah Al-Maidah. Ketika itu ayat yang terakhir turun dan beberapa lama baru Rasulullah wafat. Jadi Al-Quran yang ada sekarang ini jumlahnya itu ada 30 juz. Al-Quran itu dimulai dengan surah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu kan Al-Fatihahnya pembukaan. Makanya di zaman para sahabat ketika di zaman Sayyidina Umar dan Abu Bakar, di situ mereka pertama kali Al-Quran dibukukan. Nah, jadi mereka para sahabat ijtima, musyawarah, baru dibukukan Al-Quran. Dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, yang mana banyaknya jumlahnya ayat surah Al-Quran ini ada 114 surah, termasuk tadi surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Adapun jumlah ayatnya ini ada dua pendapat ulama. Menurut Imam As-Salabi atau Imam Al-Khurasi, mereka mengatakan jumlah ayatnya itu ada 6.660 ayat. Ada lagi menurut Ibnu Abbas, itu jumlah ayatnya ada 6.616
ayat. Jadi sama-sama benar aja mana ijtihad. Kalau kita nggak dapat ayat itu seorang. Nah, itulah Al-Quran. Nah di sini banyak faedah-faedahnya membaca Al-Quran. Di sini ada beberapa hadis Nabi mengatakan, kata Nabi, innal baita alladzi yaqra'u fihi al-Qur'an yaksuru khairuhu. Dan Nabi, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran, jadi rumah yang dibacakan padanya Al-Quran, ini kan tadi rumah ini dibacakan Al-Quran itu kata Nabi yaksuru khairuhu, banyak kebaikannya, banyak. Jadi setiap rumah yang ada dibacakan Al-Quran itu rumah itu banyak kebaikannya. Wal bait, dan rumah alladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yukillu khairuhu, dan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, apalagi kalau tidak pernah dibacakan di dalam rumah itu tidak pernah dibaca Al-Quran, itu rumah itu tidak ada kebaikannya, garanti tidak banyak kebaikannya, walaupun rumahnya bagus, rumahnya wow gitu, tapi kan tidak pernah dibaca Al-Quran, tidak ada kebaikan itu. Habis itu lagi Nabi pernah bersabda, nawiru manajilakum bisalah, dan Nabi terangi rumah-rumah kalian dengan salat, diisi dengan salat sunnah maksudnya, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi kalau ingin rumah itu terang daripada lampu yang berapa watt itu, baca Al-Quran di rumah itu, dibacakan Quran. Nah itu malaikat yang di langit itu rumah saja bercahaya sampai ke langit, walaupun lampunya lampu apa yang 5 watt itu, nah, tapi sampai ke langit. Ini kalau ingin menerangi rumah kita, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak fadilah-fadilahnya itu. Ada lagi Nabi bilang, Nabi pernah bersabda juga, la taj'alu buyutakum, jangan kalian jadikan rumah kalian itu makabir, seperti kuburan. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Jadi maksudnya karena di rumah itu kadang pernah dibacakan Al-Quran. Quran berandakan jadi lemari, jika tak pernah dibacakan, jangan sampai kata Nabi itu. Tapi rumah itu seperti kuburan. Nih, Nabi juga pernah bersabda yang kita baca nih, man qara'a harfan min kitabillahi, barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, jadi baca Al-Quran, falahu hasanah, maka akan dibalas oleh Allah satu kebaikan. Jadi baca tadi satu huruf satu kebaikan. Tapi kalau bulan puasa dilipat gandakan lagi tuh, kali seorang aja kan dilipat gandakan. Wal hasanah, dan satu kebaikan itu di asri amsalihah, akan dibalas lagi 10 kebaikan. Satu huruf dibalas satu kebaikan dibalas 10. Jadi Nabi, aku kadang bilang misalnya alif lam mim itu, dan Nabi kadang aku bilang satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti berapa? 3 huruf. Kali berarti 30-an itu. Di bulan puasa lebih lagi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara fadilah dan keutamaan Al-Quran. Dan juga Nabi pernah bersabda, siapa, kata Nabi itu, siapa yang banyak membaca Al-Quran, nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang membacanya. Mudah-mudahan nanti Al-Quran yang kita baca ini di hari kiamat akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Jadi kan ada yang sia-sia kita lakukan ini, kan ada yang sia-sia. Dia aja orang maaf, hakumnya
Uyuh, jangan, kita akan jangan melemahkan semangat kita. Jadi nanti balasannya itu nanti memang di dunia itu kayaknya capek. Memang kata guru kami di dunia itu memang tempatnya uyuh, capek di dunia itu. Nanti kalau sudah nyaman nanti setelah begawi itu bisa di akhirat nanti tinggal menunggu balasannya sajalah tadi, karena ini malam Nuzulul Quran. Nanti kita minta kepada Allah mudah-mudahan nanti kita akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah khususnya yang kita lakukan di bulan Ramadan.